Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya seringkali merenung-renung tentang apa yang saya alami, apa yang saya temui, apa yang saya baca. Saya kenal beberapa orang yang mempunyai sakit darah tinggi dan dia harus minum obat setiap hari supaya tekanan darahnya itu stabil. Tekanan darah tinggi itu dalam bahasa Inggris disebut dengan hypertension. Tekanan yang sangat tinggi. Lalu menyebabkan tekanan darahnya naik. Tetapi menariknya, cara mengobatinya itu tekanan darahnya itu diturunkan, supaya turun. Padahal sebetulnya sebabnya adalah tension yang high, hypertension. Mestinya bukan tekanan darahnya yang dikasih obat supaya turun, tetapi tensionnya yang diambil. Sehingga tidak terjadi tekanan yang naik. Kalau dikasih obat supaya tekanan darahnya turun, tetapi tension yang menyebabkan tekanan naik itu tidak diambil, lah malah berbahaya toh itu. Yang penyebab utamanya tidak diatasi, tetapi yang diatasi adalah gejala-gejalanya. Sebabnya tetap ada. Maka sebetulnya tensionnya yang harus dikurangi. Sehingga memang tidak terjadi tekanan darah yang naik. Seringkali seperti itu. Mengobati hanya simptomnya saja. Demikian halnya dengan penyakit yang lain. Misalnya gula darah yang tinggi. Minum obat penurun gula darah. Tapi makannya sama saja. Konsumsi darah, glukosa tetap tinggi. Ya, akhirnya malah badan kita yang tidak tahan. Karena sumber utamanya tidak diatasi. Tetapi sebetulnya hal ini menunjukkan bahwa kita itu kurang mengenal diri sendiri. Kebanyakan yang membuat sakit ya gaya hidup kita. Apa yang kita makan. Kebanyakan yang membuat kita tidak sehat ya memang kita sendiri. Pikiran kita juga. Cara hidup kita yang tidak sehat. Maka mengenal diri itu sangat penting. Kalau kita mengenal diri benar-benar, kita mempunyai pandangan yang cukup jernih terhadap diri kita dan apa yang membuat kita sehat. Karena sebetulnya ada begitu banyak obat yang mengatasi dan mengobati sumbernya. Sebetulnya puasa itu juga obat. Dan alami, kalau kita berpuasa sebetulnya itu meregulasi, menata kembali apa yang berlebihan. Kalau gula berlebihan dengan berpuasa, kemudian mulai makan yang cukup ketika sudah stabil, kita jadi sehat. Maka berpuasa juga obat, natural, alami. Jalan kaki juga obat, bisa menurunkan kadar gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita rajin jalan kaki, gula darahnya bisa normal. Makan itu juga obat. Makan yang sehat, makan yang seimbang itu ya obat. Bahkan obat yang alami dan top kualitasnya. Meditasi juga obat. Pikiran lebih tenang, tidak gelisah. Cara berpikirnya menjadi lebih jernih. Tapi itu berarti tanda bahwa kita sebetulnya mengenal diri kita sendiri. Dan kalau kita mengenal diri sendiri, maka kita bisa mengerti apa yang kurang seimbang di dalam diri kita. Jadi sebetulnya mengenal diri itu sangat penting. Bahkan kita bisa mengatasi persoalan sampai pada dasarnya. Termasuk penyakit-penyakit yang mungkin ada di dalam diri kita.
Maka kita diminta untuk pelan-pelan mengenali diri dan kemudian nyaman dengan diri sendiri. Apa yang baik yang kita butuhkan. Sebetulnya kita tidak membutuhkan banyak, tetapi karena berlebihan maka kemudian bisa menjadi penyakit. Tentu kita tetap harus makan, tapi jangan berlebihan. Sekali-sekali perlu kita berpuasa sambil berdoa supaya tenang. Kita juga perlu menemukan jalan yang membuat kita berbahagia. Karena kebahagiaan ternyata juga memicu lahirnya enzim-enzim hormon yang membuat kita sehat. Hati bahagia, badan sehat, itu yang menjadi harapan kita semua. Dan ternyata relasi yang baik itu juga sangat menyehatkan. Dan melakukan kebaikan-kebaikan meskipun kecil itu juga menyehatkan. Jadi ada banyak hal yang membuat kita sehat. Tetapi terutama sadar diri. Sadar apa yang dibutuhkan badan kita. Kalau kita perlu istirahat ya istirahat. Tidur itu juga obat. Kalau kita perlu mengisi pikiran dengan yang baik, kita perlu mengisinya karena kita membutuhkan juga pikiran yang positif. Kalau kita perlu jeda, kita jeda. Karena itu juga obat. Banyak sekali yang ternyata bisa menjadikan kita itu sehat, lahir dan batin. Dan itu lebih murah daripada mengobati dengan cara yang hanya mengurangi simptomnya saja. Tetapi saya juga mengerti bahwa sebetulnya saya bukan dokter. Itu sejauh yang saya alami, saya rasakan. Kalau kita makan secukupnya, seimbang, sayur, ada daging juga sedikit, sekali-sekali. Kemudian juga ada buah, minum air putih yang banyak, jalan kaki, tidak pikir muyek terlalu banyak, kita bisa sungguh-sungguh sehat. Dan lebih murah. Karena memang sebetulnya dasarnya adalah mengenal diri sendiri, apa yang dibutuhkan, dan apa yang membuat diri kita itu sehat. Seringkali badan kita sudah memberi sinyal untuk istirahat, tidur, dan kemudian pulih kembali, segar kembali. Tetapi karena masih ada yang harus dikerjakan, maka badan kita sudah berteriak, istirahatlah, tapi malah minum kopi supaya tidak ngantuk. Minum apa yang membuat kita kemudian tetap terjaga. Tapi itu kemudian badan kita akhirnya protes dan kemudian kita sakit. Sebetulnya sakit adalah hal baik, tanda supaya kita mengenali diri sendiri. Ada yang terabaikan ketika kita sakit. Maka saya ingin sekali kita semua sungguh bisa hidup dalam kedamaian, dalam ketenangan. Memang pertama-tama damai itu berasal dari Tuhan, berasal dari dalam. Karena relasi yang baik dengan Tuhan membuat hati damai, membuat hati tenang. Dan kemudian bisa hidup dengan lebih sehat, mengenali diri, nyaman dengan diri sendiri. Sehingga kita mengerti batas-batasnya. Karena memang diri kita itu ada dalam kontradiksi, dalam tarik-menarik. Pikiran kita, perasaan kita, kesadaran kita itu tak terbatas. Tapi badan kita itu terbatas. Energi kita juga terbatas. Maka kita mesti memahami, mengenal diri, nyaman dengan diri sendiri. Sehingga mengetahui juga batas-batasnya sampai di mana. Dan kemudian bisa hidup dengan sadar, menguasai diri sendiri, pikiran dan perasaan. Kadang-kadang yang membuat kita tidak bisa membatasi diri sendiri itu perasaan kita. Kita baperan. Sudah cukup, sudah kenyang, tapi melihat makanan yang enak sekali, baper. Nggak bisa kalau nggak ngambil dan mulai nyicipi. Dan kalau sudah nyicipi, untuk berhenti itu sulit. Perut sudah kenyang tapi mulutnya masih merasa enak. Maka
Kita perlu lebih sadar apa yang kita butuhkan. Ingat kalau sakit itu nggak nyaman. Karena itu sebetulnya kita bisa kok menentukan sehat atau tidak. Kita sendiri. Dan kita tahu bagaimana caranya. Disinilah justru tantangannya. Apakah kita bisa mengendalikan diri, menata pikiran, menata perasaan, menata hati, supaya hidup dengan lebih tenang, penuh sukacita, penuh pengharapan, dan penuh kasih. Sehingga bisa menikmati anugerah kehidupan ini dengan penuh rasa syukur. Karena kita itu begitu dicintai Tuhan. Maka handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.